Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini saya akan membahas persoalan yang sekarang lagi perhatian masyarakat tentang Satreskrim Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menetapkan korban begal Ahmad Sinta 34 tahun menjadi tersangka, dan dia dijerat pasal pembunuhan karena menewaskan 2 begal yang menyerangnya. Nah, selain menetapkan Ahmad Sinta menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, polisi juga menetapkan 2 pelaku begal yang lain, teman dari para begal tersebut, dan ini merupakan saksi kunci apakah peristiwa membela diri tersebut bisa diterima oleh kepolisian, ataukah membela diri tersebut itu melebihi atau tidak seimbang dari apa yang dikatakan sebagai membela diri. Nah, kasus ini Ahmad Sinta tersebut membunuh 2 begal yang membegalnya dan menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, kasus ini kemudian viral dan menyita perhatian masyarakat dan tak sedikit pihak yang justru membela Ahmad Sinta tersebut karena dianggap membela diri dari para begal tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, nah, bagaimana dari kasus peristiwa tersebut dilihat dari pandangan hukum pidana? Nah, apakah di dalam hukum pidana kita ada pasal yang mengakomodir dari pembelaan diri tersebut, dan bagaimana hukum pidana mengatur hal tersebut? Nah, itulah yang akan saya berikan sehingga kita melihat dari sudut pandang hukum pidana mengatur tentang pembelaan diri tersebut seperti apa dan hukumnya bagaimana. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca hukum pidana ataupun juga mempelajari hukum pidana, persoalan daya paksa atau overmax atau pembelaan terpaksa atau nothware diatur di dalam hukum pidana dengan babnya adalah biasa disebut dengan alasan penghapusan pidana. Ada juga di dalam buku yang lain adalah alasan-alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, atau juga ada tidak adanya alasan pemaaf dari konteks pertanggungjawaban pidana tersebut. Kalau kita memperhatikan dari hukum pidana, maka alasan penghapusan pidana ini dapat dibagi 2. Yang pertama, alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang. Yang kedua adalah alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang. Nah, alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang dia dibagi dari 8 kategori, ya. Yang pertama, ada tidak mampu bertanggung jawab. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak mampu dapat bertanggung jawab dalam hal perbuatannya, itu bisa kita lihat di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah adanya daya paksa
atau overmatch. Yang ketiga, keadaan darurat. Dan keempat, pembelaan terpaksa. Kelima, pembelaan terpaksa melampaui batas. Keenam, melaksanakan perintah undang-undang. Ketujuh, perintah jabatan. Dan yang kedelapan, perintah jabatan yang tidak sah. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka kali ini saya akan membahas tentang alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang, sesuai dengan video yang lagi viral tentang apakah membela diri itu merupakan penghapus atau alasan penghapusan dari perbuatan pidana tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hukum pidana bahwa ada alasan penghapusan pidana. Nah, di dalam alasan penghapusan pidana ini selalu dilihat dari dua bentuk. Ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, alasan pembenar yaitu perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Nah, jadi alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran suatu perbuatan atau menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan. Nah, itu kalau kita melihat dari alasan pembenar. Yang kedua, ada yang alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf yaitu perbuatan pelaku tersebut merupakan salah gitu ya. Akan tetapi masih bisa dipertanyakan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Nah, alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya yang salah atau menghapus elemen dapat dicelanya perbuatan atau dapat dicelanya pelaku. Nah, inilah yang kita akan membahas dari dan mengkaitkan dari peristiwa yang menyita perhatian tentang ditetapkannya saudara S sebagai pelaku begal, sebagai korban begal yang ditetapkan dan membunuh dua orang pelaku begal dengan alasan membela diri. Nah, ini yang kita harus lihat apakah perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa atau merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang, maka dia masuk dari kategori pembelaan terpaksa. Nah, tetapi kita melihat bagaimana ciri dari pembelaan terpaksa itu sehingga orang dapat dengan alasan-alasan tersebut dapat menghapuskan sifat dari dicelanya pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam alasan pemaaf ialah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum, sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepadanya menjadi terhapus. Nah, seseorang pelaku perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut dengan dijatuhi sanksi pidana tertentu, maka salah satu syaratnya ialah dalam diri pelaku itu harus tidak ada hal-hal atau alasan-alasan ia dapat dimaafkan secara hukum. Nah, alasan pemaaf bagi pelaku suatu perbuatan pidana tadi telah saya
menjelaskan beberapa hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Saudara-saudara sekalian, di dalam hukum pidana kita ada beberapa pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang memberikan alasan pemaaf bagi pelaku suatu perbuatan yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dimaafkan seseorang dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, jika pelaku berada dalam kondisi overmatch atau daya paksa sesuai dengan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, alasan pemaaf bagi pelaku suatu perbuatan pidana jika pelaku berada dalam kondisi not worth atau pembelaan terpaksa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat 1. Yang ketiga, jika pelaku berada dalam kondisi not worth excess atau pembelaan terpaksa melampaui batas kewajaran sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang berikutnya, jika pelaku dalam kondisi sedang menjalankan tugas atau ketentuan undang-undang, yakni dapat kita lihat pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikutnya, jika pelaku dalam kondisi sedang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 51 ayat 1. Dan yang berikutnya adalah jika pelaku dalam kondisi sedang melaksanakan suatu perintah yang berdasarkan itikat baiknya, dikira perintah itu datang dari atasan atau pejabat yang berwenang serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya sesuai dengan pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dari alasan-alasan pemaaf tersebut, maka kita perhatikan terlebih dahulu alasan pembenar dari sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dia dapat dimaafkan ataukah dapat dibenarkan dari perbuatan tersebut. Nah, alasan pembenar ini bersifat menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan sebagai yang dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapus, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dibenarkan perbuatannya tersebut. Nah, apa-apa saja alasan pembenar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan, di alasan pembenar dari alasan pembenar tersebut hampir sama dari alasan pemaaf. Hanya dalam hal bekerjanya, alasan pembenar dan alasan pemaaf itu mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, apa fungsi yang berbeda alasan pembenar dan alasan pemaaf? Alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepintas selalu melawan hukum. Sedangkan alasan pemaaf yakni perbuatannya sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum, akan tetapi dapat menghapus dicelanya pelaku. Nah, apa-apa saja alasan pembenar
tersebut, kalau dalam teori hukum pidana atau alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang, ada 6 kategori yang menjadikan sebagai alasan pembenar. Yang pertama, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan daya paksa atau overmatch sesuai dengan pasal 48 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa atau not worth, pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau biasa yang disebut dengan not worth excess, pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima, menjalankan perintah jabatan, pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keenam, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik, pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka itulah tadi alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat kita lihat dari peristiwa kejadian yang viral saudara S yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apabila dalam kasus saudara S tersebut memenuhi unsur dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, bisa kita katakan bahwa perbuatan saudara S tersebut tidak dapat dilakukan, tidak dapat dipidana dengan alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, persoalan tentang apakah saudara S tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa pembegalan tersebut, sebenarnya banyak faktor yang perlu kita melihat, khususnya tentang bagaimana kejadian-kejadian hal tersebut. Nah, di dalam undang-undang memang ada yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Nah, alasan pidana tersebut, tetapi kita melihat dari setiap unsur-unsur delik tersebut apakah memenuhi atau tidak. Tetapi juga bisa terjadi bahwa pembelaan yang menurut saudara S merupakan pembelaan diri tersebut, dapat saja kita melihat bahwa dalam kejadiannya tidak memenuhi unsur dari pembelaan terpaksa tersebut, sehingga pihak penegak hukum menetapkan S sebagai tersangka. Dan hal ini terjadi karena beberapa faktor dapat kita lihat. Nah, tetapi dari apa yang sampaikan ini sesuai dengan teori dari hukum pidana dan sesuai dengan pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga apabila memenuhi unsur dari pasal-pasal tersebut, maka alasan penghapusan pidana ini dapat dilakukan dan masyarakat tidak bingung lagi untuk melihat apakah di dalam hukum pidana ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan bagaimana mengaturnya.